Halo teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang bakat-bakat kemampuan kamu, potensi kamu itu bagaimana akan kamu jalankan, yang bakat kemampuan yang seperti apa, yang bagaimana yang akan kamu terapkan dalam kehidupan kamu demi mencapai sebuah keberhasilan di masa depan kamu ya. Tapi di sini sebelum saya melanjutkan hasil ramalan ini, alangkah baiknya Anda lebih rileks, santai dan relaksasi ya, menyaksikan sebuah hasil ramalan saya dengan tekun, dengan seksama, dan Anda bisa mengambil sebuah tindakan untuk mencapai sebuah harapan yang baik ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi Anda info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, sini saya akan mulai mengambil kartu pertama. Di sini yang saya lihat ya, di sini kamu harus ada sebuah keselarasan ya. Kamu harus ada sebuah pelepasan dalam diri jiwa kamu dalam pencapaian yang tidak baik ya. Jadi di sini kamu harus ada sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu dalam melakukan segala hal yang penuh dengan ambisi ya. Jadi di sini kamu perlu adanya sebuah keselarasan, keseimbangan hidup kamu dalam berpengharapan majunya ke depan, bagaimana yang kamu ingin jalankan. Nah, jadi sini kamu harus ada sebuah pelepasan dalam diri jiwa kamu. Kamu harus bisa melakukan yang terbaik supaya kamu yang dulunya tuh yang bisa mendapatkan sebuah kekuatan jiwa, tapi di sini kamu harus bisa lebih banyak berdoa ya, banyak meluruskan diri kamu tuh secara kepribadian, bagaimana sih apa yang kamu bisa kamu capai ke depannya. Itu juga di sini ya, kamu di sini kamu tidak ada sebuah rasa fokus yang cukup tinggi ya. Itu juga di sini, dan kamu tidak ada sesuatu yang menggambarkan bahwa kamu ada diikuti dengan sifat religius kamu. Kamu tidak ada sebuah sifat positif ya yang diberikan supaya kamu itu tidak ada sesuatu yang menonjol bahwa kamu itu sifat kepribadian kamu dalam melakukan sebuah rencana tujuan ya. Jadi di sini kamu tidak ada yang namanya sebuah fokus, tidak ada sebuah planning, dan kamu tidak ada sesuatu yang dilandasi dengan ikut campur tangan dari Tuhanmu ya. Apalagi di sini kamu tidak ada sesuatu yang memberikan supaya kamu itu terpercaya dalam diri kamu dalam berpengharapan yang besar, berpengharapan yang baik ya. Jadi di sini bentuk siklus kehidupan dengan bentuk potensi bakat kemampuan kamu dalam jati diri kamu sendiri. Di sini ya paling utamanya tuh di sini kamu harus ada sesuatu dalam berpendirian tetap, rencana tujuan yang bagaimana, dan kamu harus bisa mengikuti semua arahan dengan penuh kebajikan, dengan penuh kebijaksanaan dan hati pikiran jernih ya. Di sini kamu harus bisa melepaskan sesuatu hal yang belajar dari suatu masalah, dan kamu harus bisa menciptakan kehidupan kamu yang cukup monoton, dan kamu bisa beralih ke kehidupan kamu, lahirnya sebuah kehidupan kamu, ibaratnya kehidupan kamu seperti sebuah ladang, ada sebuah pengharapan dan sebuah kehidupan yang baru ya. Itu juga di sini kamu ada sebuah fokus, planning terhadap apa yang kamu inginkan, dan rencana tujuan itu kamu bisa lakukan dengan sebaik mungkin, asalkan kamu ada ikut campur tangan dengan urusan kamu, dengan jiwa kamu, dengan Tuhanmu, dan kamu melakukannya itu semuanya itu dengan tahap resolusi, tahap demi tahap, dan kamu akan melakukan apapun yang bisa kamu dapatkan dalam pengembangan bakat kemampuan kamu ya. Jadi di sini itu yang saya lihat ya, kamu siklus kehidupan kamu dengan perubahan dalam diri kamu ini, di sini kamu harus ada penjiwaan dulu. Kamu harus ada sebuah rasa fokus kamu yang agak mendalam. Kamu harus benar-benar bisa menyikapi dan mengenali jati diri kamu seperti apa. Kepribadian kamu tuh seperti apa. Di sini ditunjukkan bahwa pesan alam semesta mengatakan bahwa kamu harus benar-benar melakukan yang terbaik. Kamu jangan hanya bisa berpikir positif, kamu jangan hanya bisa berpikir sebuah ide gagasan, kamu jangan hanya bisa berpikir ini tuh segala macam untuk pengembangan bakat kemampuan kamu, tapi penjiwaan kamu yang sebenarnya, jati diri kamu seperti gimana, kepribadian kamu seperti apa, kamu masih belum tahu gitu. Jadi ibaratnya satu, kamu jangan mengikuti lingkungan, situasi kondisi yang bagaimana. Terus juga kedua, kamu jangan mengikuti sebuah ambisi dengan tertekan batin. Terus yang ketiga, kamu jangan gampang terpengaruh ya. Terus yang keempat, kamu harus ada sebuah fokus dan
kamu harus ada sebuah ketetapan hati jiwa kamu. Barulah kamu bisa menggapai sebuah harapan yang bagaimana sih yang kamu inginkan ya. Jadi sesuai dengan pesan alam semesta dan cara penerawangan saya, itulah yang harus diterapkan dalam diri kamu untuk pengembangan keputusan perencanaan bagaimana yang bisa kamu harapkan ya. Nah, jadi di sini itulah yang akan didapatkan dalam diri kamu dalam sebuah tahap pencapaian. Nah, jadi di sini kamu di sini ya kalau bisa kamu lakukanlah yang terbaik. Jangan sampai ada sebuah determinasi ya ataupun sebuah kekuatan yang tidak memungkinkan dapat merugikan ataupun membuat keputusan bisa jadi berubah ya. Sehingga di sini apa yang kamu inginkan di sini tidak sesuatu yang terpaut dalam keharmonisan ataupun eh, kekuatan ataupun dalam sebuah tekad yang bakal kamu ambil gitu. Terus juga di sini ya, kalau saya lihat kamu harus ada sebuah kekuatan, ketegasan, ketabahan dan kamu harus ada sebuah niat hati yang tulus ya. Kamu harus ada sebuah kemauan, tekad yang usaha kerja keras ya. Dan di sini bakat kemampuan kamu, potensi kamu itu seperti apa, kamu tidak bisa tahu apa sih yang ingin kamu inginkan, apa yang kamu jalankan dan apa yang kamu harapkan. Jadi kamu harus ada sebuah determination ya, sebuah tekad usaha, niat hati yang tulus dan kamu jangan melakukan sesuatu yang bertindak merugikan sendiri ya. Kamu ada sebuah sisi ketabahan ya. Terus juga di sini yang saya lihat kamu tidak ada sebuah pencerahan aura ya. Jadi kamu harus ada sebuah kekuatan dalam diri kamu supaya kamu bisa melihat bagaimana sih dalam diri kamu itu ada sesuatu yang utuh ataupun sesuatu yang benar-benar bisa dijanjikan. Jadi kamu di sini kekuatan dalam diri jiwa kamu tidak ada sesuatu yang menggambarkan bahwa kamu tuh benar-benar bisa mendapatkan apa yang bisa kamu inginkan. Jadi apa yang kamu rasakan di sini sangat terpaut dengan kekuatan dengan pencerahan aura kamu yang tidak baik sehingga apa yang kamu dapatkan apa yang kamu risaukan ini benar-benar mendapatkan sebuah kegelisahan yang cukup mendalam ya sehingga apa yang kamu inginkan apa yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan penjiwaan citra kamu. Itu juga di sini ada dua kartu lagi. Ada di sini kalau saya lihat kamu tidak ada sebuah sifat religius kamu yang tinggi terhadap Tuhan kamu dan kamu lebih banyak menjauh daripada Tuhanmu ya. Kurang adanya berdoa, kurang adanya sholat, berzikir dan sembahyang. Rasa sukacita kamu nih di sini tidak ada sama sekali. Jadi kamu dalam berpengharapan yang baik, dalam melakukan sebuah harapan, kamu tidak ada sesuatu yang menjanjikan ke masa depan gitu loh. Jadi promise in the future gak ada sama sekali dan kamu tidak ada sebuah keutuhan bahwa kamu benar-benar bisa berpegang teguh dalam berpendirian tetap dalam mengharapkan sebuah balasan ataupun sebuah harapan yang benar-benar kamu inginkan. Jadi di sini kalau saya lihat kamu ya dalam tindakan kamu dalam mengembangkan sebuah bakat kemampuan, di sini banyak sesuatu yang harus ada sebuah niat hati yang tulus. Kamu harus ada sesuatu yang jangan tertekan batin dan kamu harus ada sebuah dukungan, ya. Barulah di sini kamu ada sebuah pemeliharaan dalam diri jiwa kamu, sebuah keutuhan dalam sebuah tahap perencanaan dan tujuan, dan kamu harus bisa melakukan sesuatu yang benar-benar bisa membawa sebuah keberkahan, ya sukacita dan kamu harus ada sebuah bentuk pencerahan aura kamu ya. Nah, di sini ya kekuatan dalam diri jiwa kamu tuh harus ada kuat, ketabahan. Tabah dalam menghadapi sebuah masalah ataupun tabah dalam melakukan segala hal yang berhubungan dengan niat hati kamu. Di sini mesti dengan niat hati kamu yang tulus barulah bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Benar adanya dan apa yang kamu janjikan ini bisa mendapatkan sebuah harapan ataupun kekuatan dalam diri jiwa kamu dengan pemikiran positif ya, apalagi berpikiran panjang. Nah, jadi di sini kalau ini yang saya lihat ya, kamu jangan sampai terpaut dalam sebuah hubungan ataupun sebuah kerjasama yang tidak mendapatkan sebuah sisi respon yang baik. Kamu pertama kalinya di sini kalau misalnya saya menarik 6 kartu zodiak yang sangat berpengaruh dengan bakat potensi kemampuan ya, apalagi pengembangan ataupun sebuah pengenalan kamu itu ada sesuatu yang diberikan kepada kamu, ada sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu supaya kamu tuh benar-benar bisa berpengharapan yang baik dan yakinlah bahwa kamu di apa ya di masa depan kamu ada sebuah kekuatan jiwa gitu loh.
Jadi pemeliharaan diri jiwa kamu, niat hati tulus kamu, dan kamu harus ada sebuah keutuhan bahwa kamu tuh benar-benar bisa melakukan yang terbaik, bisa melakukan sesuatu yang benar-benar dia bisa kamu harapkan. Jadi diri jiwa kamu itu ya terutama paling ada sebuah keutuhan diri jiwa kamu, keutuhan dalam sebuah pencerahan aura ya. Kamu jangan sampai tidak kuat dalam sebuah menghadapi masalah. Karena yang sini bakat kemampuan kamu, bakat jati diri kamu tuh semua berasal dari berbagai masalah, berasal dari banyak pengaruhnya dari ucapan orang lain, dan banyak pengaruhnya dari jiwa kamu yang tidak tetap, sehingga tidak ada sebuah keutuhan dalam pengembangan diri. Bakat kemampuan kamu dalam hati pikiran, jiwa kamu itu kurang adanya sesuatu yang menjiwai, sehingga kurang adanya sebuah pelepasan dalam diri jiwa kamu, kurang ada keselarasan, keseimbangan, dan tidak ada yang namanya uh, sifat religius kamu yang ikut sertakan diri kamu, jiwa kamu dengan Tuhanmu. Kamu kurang adanya meminta petunjuk dari Tuhanmu, dan kamu kurang adanya sebuah resolusi yang bagaimana harus kedepannya melakukan sebuah bakat kemampuan kamu untuk kedepannya gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar ada sebuah pencerahan aura, buatlah diri kamu seperti lebih benar, dan apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan bisa sesuai dengan apa yang kamu janjikan gitu. Pelepasan dalam diri jiwa kamu, pembentukan diri kamu, bakat kemampuan kamu seperti apa, pengenalan kepribadian kamu seperti apa, itu juga harus. Barulah kamu baru bisa tahu bakat-bakat potensi yang seperti apa yang ada di dalam diri kamu, dan kamu bisa mengembangkan itu dengan lebih mudah, dan kamu menjalankan itu semuanya itu dengan kekuatan jiwa kamu gitu ya, bukan dari orang lain tapi dalam diri kamu. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa bakat kemampuan itu ada banyak tersembunyi di dalam jiwa kamu. Nah, dalam diri jiwa kamu bagaimana dikeluarkan dan bagaimana dikembangkan? Kenalilah diri kamu. Siapakah saya? Siapakah aku gitu. Kamu harus tahu kamu tuh sebagai siapa? Kamu tuh seorang apa? Kamu tuh manusia pribadi yang seperti apa? Dan kamu lebih condongnya, kamu lebih sukanya hobinya seperti apa? Dan kamu lebih gemarnya, lebih sukanya seperti apa? Dan kamu lebih suka di bidang apa? Itu loh. Jadi kamu harus bisa mengenali jati diri kamu. Kamu harus bisa mengenali talenta bentuk kepribadian kamu seperti apa. Jadi kamu harus bisa mengetahui bahwa kamu itu benar-benar mendapatkan sebuah kepribadian yang cukup bagus ya. Cukup berbeda sekali dengan orang lain. Jadi kamu itu jangan selalu melihat dan terlalu berlebih-lebihan bahwa kamu itu tidak bisa seperti mereka gitu ya. Memang ada orang bilang saya tidak bisa seperti mereka, ada, tapi kamu bisa melakukan sebuah perubahan yang cukup drastis, tak harus mengikuti arus mereka ya. Mungkin dia hidupnya begini, mungkin hidupnya kamu begitu, tapi tergantung dari zona kenyamanan ya. Kalau misalnya dia membentuk zona kenyamanannya seperti itu, tak mungkin kita mengikuti zona kenyamanan mereka gitu ya. Jadi setiap kehidupan itu kan pasti ada kaya, miskin, sederhana, sedang-sedang ya, ataupun netral gitu. Jadi di sini bentuk zona kenyamanan itu nggak semua itu sama gitu loh. Nyamannya kayak gimana kan pasti ada orang bilang aku nyamannya lebih suka tidur, aku nyamannya lebih suka duduk berdiam diri, aku lebih suka tidur-tiduran sambil denger headset, dengar lagu MP3, aku lebih suka hobinya jalan-jalan. Jadi di situ bentuk zona kenyamanan itu beda, seperti ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalian itu jiwa pelepasan dalam diri kamu tuh, jiwa kepribadian kamu tuh seperti apa, kamu maunya gimana gitu loh. Hobi kamu, cita-cita kamu, kesukaan kamu, gemarnya kamu apa, dan kamu pengennya begini, begini yang begitu. Ya kamu tunjukkan bahwa kamu tuh bisa, kamu bangun gitu loh. Jadi bentuk jati diri kamu tuh, kamu harus ada sebuah pembentukan talenta kamu tuh yang bagaimana yang bisa kamu terapkan. Kamu jangan terlalu sering melihat orang ya, ataupun selalu menilai orang. Aku salut, aku kagum, aku suka sama dia, aku bener-bener menilai dia itu sebuah kehebatan. Kita hanya sebagai manusia bisa kagum, tapi kenapa kamu tidak mau mengagumi dirimu sendiri? Karena dalam bakat diri kamu sendiri, bakat kemampuan, semua ada di dalam jati diri kamu. Sifat kepribadian kamu seperti apa? Kamu selalu menilai dan melihat orang, ya. Jadi zaman sekarang ini kamu selalu melihat bahwa orang lain selalu wah, hebat sekali, lihai gitu ya.
Tapi di situ, di dalam bakat di jiwa kamu itu, sifat kepribadian kamu seperti sama, hampir hampir sama dengan orang itu yang kamu nilai gitu loh. Jadi banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang hanya bisa melihat dan mengecam, menilai, menonton bahwa mereka tuh lebih bagus. Makanya jiwanya bagus, makanya pencerahannya bagus, makanya begini, 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 dan begini. Nah, ya lalu kapan untuk kamu sendiri? Nah, sedangkan kamu tidak mengenali jati diri kamu tidak tahu kepribadian kamu seperti apa, kamu tidak tahu jiwa kamu maunya begini, begitu, kamu tidak tahu, dan kamu pengennya harapan itu bagaimana, kamu nggak tahu juga, dan kamu juga kurang bisa mendengarkan isi intuisi kata hati jiwa kamu. Sekarang kamu di sini lebih banyak banyak orang yang terpengaruh, banyak orang yang suka mendengarkan omongan orang gitu ya. Jadi di sini pembentukan hasil penelitian saya bilang zaman sekarang ya banyak orang suka mengikuti orang, suka mengikuti arus. Orang jalan kemana kamu pun juga ikut gitu loh. Jadi sehingga kamu jati pribadi kamu, kepribadian kamu itu tidak ada satupun yang terbuka gitu loh. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengembangkan bakat kemampuan kamu. Jadi sampai sekarang orang hanya tidak tahu siapakah saya, kepribadian saya itu kayak gimana ya, sifat saya kayak gimana ya, hobi saya apa ya, pembentukan diri saya itu untuk ke masa depan tuh kayak gimana ya, apakah saya mesti ikut-ikutan ya. Nah gitu, makanya di sini bentuk bakat talenta kamu, sifat kepribadian kamu, kamu harus bisa menunjukkan. Kamu jangan hanya bisa menilai orang bahwa orang itu hebat, tapi kamu kan nggak bisa, salah total. Jadi kamu harus tunjukkan bahwa kamu tuh bisa, ya. Setiap orang pasti berbeda-beda, kehidupan orang pun berbeda, jalan kehidupan pun berbeda, cara mendapat hoki pun berbeda, ya. Jalan kehidupan, siklus kehidupan yang bagaimana ya jalankan juga berbeda. Jadi teman-teman di sini yang saya lihat, bentuklah jati diri kamu. Bentuklah sifat kepribadian kamu. Kamu boleh melihat, boleh menilai, boleh menonton, boleh memberikan sebuah ekspresi. Tapi dia adalah dia dan kamu adalah kamu. Jadi tidak ada yang sama. Sedangkan kalau misalnya dia bisa melakukan hal yang baik, kenapa kamu tidak bisa? Karena setiap manusia ya di dunia ini banyak beribu-ribu sifat kepribadian. Jadi nggak semua orang tuh bisa sama. Jadi stop ataupun berhentilah mengikuti arus orang lain. Ya, kenalilah sifat kepribadian kamu. Kenalilah sifat jati diri kamu yang sebenarnya. Kenalilah apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Dengarkanlah intuisi kata hati jiwa kamu. Sifat kepribadian kamu seperti apa? Ikutilah. Barulah kamu bisa mengembangkan bakat kemampuan, bakat talenta kamu seperti apa ya. Oke, di sini kita akan lihat dulu, ambil 6 zodiak kartu yang sesuai yang berhubungan dengan bentuk jati diri ini ya. Di sini kita akan buka ya. Buka kartu pertama. Pertama yaitu zodiak Aquarius ya. Yang kedua kartunya adalah zodiak Gemini ya. Zodiak Aries. Yang keempat zodiak Sagittarius. Yang kelima zodiak Virgo. Yang keenam zodiak Cancer ya. Nah, jadi di sini adalah pengaruh 6 zodiak ya. Jadi kalian harus benar-benar mengenali jati diri kamu yang sebenarnya. Kamu harus bisa tahu sifat kepribadian kamu seperti apa ya. Di sini zodiak Virgo, Aquarius, Gemini, Aries, Sagittarius dan Cancer. Jadi pembentukan dari dalam jati diri kamu tuh seperti apa? Kamu harus bisa tahu kamu tuh seperti apa. Kamu itu maunya bagaimana. Kamu harus tahu kamu tuh tujuan kamu sekarang udah jadi manusia, kamu dilahirkan, tujuan kamu tuh mau seperti apa?
Kamu harus bisa mendapatkan sebuah planning supaya masa depan kamu bisa lebih membaik. Ya, jadi teman-teman di sini 6 zodiak ini tersebut ini adalah termasuk yang sangat berpengaruh sekali dengan sifat kepribadian kamu. Stop dan berhentilah untuk selalu mengikuti arus air, arus di mana orang selalu berjalan dan kamu ikut berjalan. Stop ya, berhentilah, kenalilah diri kamu, kenalilah sifat jati diri kamu, bagaimana supaya kamu bisa mendapatkan yang terbaik dalam diri kamu. Bukan orang lain, tapi kamu harus bisa mewujudkan, kembangkan dalam diri kamu, dalam berprestasi ataupun mendapatkan sebuah kesuksesan dalam diri kamu ya. Jadi di sini teman-teman di sini udah cukup dimengerti dan cukup dipahami. Jika tidak ada sesuai dengan Anda ya, Anda anggap saja sebagai have fun, tapi ya, kalau Anda sesuai, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya bisa dicatat nomor WA jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Ya, teman-teman di sini kenalilah jati diri kamu, bentuklah sifat kepribadian kamu yang sebenarnya, barulah kamu bisa mencapai hakikat hasil positif yang kamu inginkan ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Oke teman-teman di sini, saya mohon pamit dulu, dan sampai jumpa.